Panel dibuka dengan keadaan Kujo yang sepertinya sudah tewas oleh tembakan Ikuo. Ikuo sendiri malah bertanya keadaan dari Tatsuya yang sudah berumuran darah. Tatsuya pun jengkel karena Ikuo yang memang terlalu lama datang. Mereka pun mendatangi si tunawisma itu sambil menanyakan keadaannya juga. Dibarengi oleh pembukaan judul chapter ke-14 kali ini yang berjudul Kill. Si tunawisma itu masih mengenal Ikuo dan merasa senang karena sudah diselamatkan dari maut. Tetapi Ikuo dan Tatsuya malah berbalik menginterogasi si tunawisma terkait tragedi 15 tahun yang lalu. Mendadak si tunawisma itu kaget bagaimana mereka tahu dan bertanya siapa sebetulnya Ikuo dan Tatsuya ini. Sedang fokus-fokusnya bertanya, dari belakang Kujo ternyata masih hidup dan ingin menembak Ikuo. Meskipun sudah diperingati oleh Tatsuya, kali ini Ikuo berhasil mengetahui keberadaan dan keadaan dari Kujo, serta melepaskan peluru panasnya dengan epik. Ya, macam memiliki dua pasang mata di belakang tubuhnya nih Ikuo. Ternyata Tatsuya masih kagum kegigihan Kujo, meskipun sudah ditembak dua di area vital. Mendadak tunawisma itu pergi dengan Kujo yang spontan mengejar si tunawisma. Sayangnya, usaha Kujo kembali dihalangi Ikuo. Ikuo mengatakan kepada Kujo untuk bertindak bersama apabila memang mereka mencari orang yang sama pula. Kujo pun membalas dan menebak bahwa Ikuo juga seorang yang memiliki motif lain dengan mempergunakan statusnya sebagai detektif sebagai kedok. Ikuo pun mengiyakan apa yang dikatakan Kujo, tapi motif dari mereka berbeda, dan mengatakan apa yang membuat Kujo melakukan ini semua kepada orang yang tidak bersalah. Kujo menjawab bahwa ini adalah sebuah janjinya kepada Riku. Kita pun diajak kembali ke flashback dari Kujo, di mana di sebuah taman saat ia sudah berhasil menangkap dedengkot dari grup sindikat Kyoko Sokai dan selesai dari masa liburan setelah ia sudah dihantam bertumpuk-tumpuk pekerjaannya sebagai polisi. Kujo bersama keluarganya sedang menikmati suasana liburan, dan Kujo meminta maaf kepada sang istri karena tidak dapat berjanji akan melihat Riku bermain sepak bola bersama karena banyaknya tugas sebagai polisi yang ia harus kerjakan. Sang istri Kujo pun mengerti situasi dan resiko menjadi seorang istri dari polisi terbaik seperti Kujo. Kujo pun lega mendengar jawaban sang istri. Sayang seribu sayang, ketenangan hati itu berubah menjadi pedih saat ia melihat Riku yang tadi sedang bermain bola tiba-tiba terpojok kaku di taman itu. Kujo terkaget, tapi tak hanya itu. Sang istri di sebelahnya pun ditodong oleh pistol di depan mata Kujo oleh seorang anggota grup sindikat Kyoko Sokai dengan membentak untuk membebaskan ketua mereka. Panel setelahnya pun menjadi gambaran getir dari Kujo sebagai seorang manusia biasa. Sang pujaan hatinya wafat. Sang buah hatinya tak berdaya dalam rawatan intensif rumah sakit. Sedangkan Kujo sendiri menderita luka dan pedihnya, Kujo dianggap memiliki hubungan dengan rival dari grup sindikat Kyoko Sokai, di mana Kujo berperan dalam melancarkan operasi penyaluran obat-obatan terlarang. Begitu yang dikatakan seorang pejabat tinggi kepolisian kepada Kujo. Kujo pun berontak dengan bilang bahwa itu adalah upaya investigasi yang sedang ia lakukan. Sayangnya, si pejabat tinggi itu malah menyalahkan Kujo yang tidak mampu melakukannya secara rapi, sehingga reputasi jelek dari kepolisian bocor ke media. Sang petinggi polisi itu pun kecewa dengan Kujo dan menyuruh Kujo untuk memundurkan diri dari jabatannya secara sukarela. Kujo pun larut dalam rasa kehilangan, kebingungan, kesedihan, dan kemarahan yang membuat ia bertanya dengan dirinya sendiri apa sebetulnya tujuannya sebagai seorang polisi. Di saat yang sama, ia juga melihat sebuah sisi lain yang gelap dari apa yang ia bayangkan sebagai seorang polisi. Dan di sini kita melihat petinggi polisi yang mengenakan sebuah arloji. Apakah
itu yang dicari oleh Ikuo dan Tatsuya. Kembali ke masa sekarang, Kujo berteriak meluapkan amarahnya disertai todongan pistol ke arah Ikuo. Ikuo pun menodongkan pistol kepada Kujo, hingga kita melihat Kujo dan Ikuo saling menodongkan pistol. Tatsuya menceritakan bahwa istri Kujo tewas di tangan bernama Mitsushita, seorang kepala subdivisi sindikat Kyoko Sokai. Anaknya Riku juga saat ini masih koma di rumah sakit. Tatsuya juga bertanya, apa hubungannya membunuh tunawisma dengan usahanya menyelamatkan anaknya di rumah sakit? Kujo pun kesal dan membentak mereka untuk tidak menghalangi tujuannya. Sayangnya, Ikuo tak mau kalah dengan menegaskan tujuan mereka membuka tabir gelap 15 tahun yang lalu. Kujo dan Ikuo pun sama-sama menembakkan pistol mereka, yang mana ya kita sudah bisa menebak ya, MC kita mampu lolos dari maut. Dan Kujo pun menyusul sang istri ke alam keabadian. Sah. Di tempat lain, si tunawisma itu berlari dan ia pun mengingat Ikuo dan Tatsuya sebagai anak yang ia tak sempat minta maaf kepada mereka 15 tahun yang lalu. Ia pun seperti menyesal. Di tengah jalan, si tunawisma itu bertemu seorang polisi yang sedang patroli. Polisi itu menegur si tunawisma yang terlihat panik. Si tunawisma itu menjelaskan keadaan Ikuo, Tatsuya, dan Kujo kepadanya, dan menyuruhnya untuk membantu Ikuo dan Tatsuya. Ketika hendak ingin memeriksa kelengkapannya, si polisi itu justru mengeluarkan pistol dan entah apa yang terjadi. Si polisi itu justru menembak si tunawisma. Lah, kok jadi gini? Apa ya si tunawisma itu tahu siapa pemakai arloji emas yang Ikuo dan Tatsuya cari? Dan polisi patroli itu siapa? Gak mungkin petinggi polisi atau big guns dong. Chapter ini pun kembali bersambung.